Salam bahagia Patriot Desa, salam bahagia desa-desa di seluruh Indonesia. Ah, pada kesempatan kali ini saya sebagai Ketua Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara cukup terusik dengan adanya film yang sedang viral saat ini, Dirty Food. Artinya ada bagian-bagian, saya sudah menonton beberapa kali, dan ada bagian-bagian yang menurut saya, karena saya punya sedikit pengetahuan atau pemahaman atau pengalaman dalam pendampingan proses undang-undang desa, saya melihat pada bagian yang membicarakan desa, saya perlu memberikan kritisi atau memberikan catatan-catatan karena saya menganggap ini akan jadi sangat tendensius dan para ahli, para pakar hukum tata negara ini saya bisa menganggap masuk dalam wilayah-wilayah memberikan informasi yang sesat. Kira-kira seperti itu. Saya akan memberikan informasi awal tentang saya ini siapa. Kenapa kemudian saya perlu menyampaikan ini dalam forum? Karena dalam konteks ini kapasitas dan kapabilitas saya mungkin akan dipertanyakan oleh kawan-kawan. Apakah karena saya sebagai Ketua RPDN yang kemudian meluncurkan Patriot Desa yang berpihak kepada 02, atau sebenarnya saya adalah bagian yang memang ada di dalam itu. Oke, ini sambil berjalan karena memang ini sangat mendadak bisa. Ya. Jadi saya pengen ini juga menjadi satu dokumentasi, mungkin kalah hebat dengan teman-teman pembuat film karena mereka insya Allah, bukan insya Allah, kemungkinan memang cukup punya pendanaan untuk membuat film yang sangat luar biasa untuk menggiring opini bahwa pemilu kali ini sangat tidak fair, dan pemilu kali ini kemudian akan didegradasi, kemudian akan dianggap tidak layak untuk kemudian siapapun pemenangnya. Tetapi dari sana kita akan bisa melihat apa sebenarnya yang ada dalam konteks video atau film yang mereka tayangkan. Saya perlu sampaikan bahwa relawan pemberdayaan desa Nusantara ini sudah melakukan pendampingan kepada kepala desa perangkat desa dalam proses lahirnya undang-undang desa. Jejak digital kami jelas, teman-teman bisa melihat dari websitenya DPR RI. Relawan pemberdayaan desa Nusantara ikut terlibat dalam rapat dengar pendapat. Kemudian kawan-kawan juga bisa melihat dalam buku anotasi undang-undang desa yang diterbitkan oleh Patiro, itu ada 3 halaman bagian yang menyebutkan tentang relawan pemberdayaan desa Nusantara. 3 halaman itu ada di, supaya saya tidak salah nanti menyampaikan, ada di halaman 100, ada di klaster 2, penataan desa, anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di halaman 101. Kemudian kita juga ada di 101, saya perlu bacakan supaya ini menjadi clear bahwa saya memang memiliki peran dalam konteks proses mengikuti lahirnya undang-undang desa. Di sana disebutkan, sedangkan terkait persyaratan tentang mata pencarian perwakilan dari relawan pemberdayaan desa Nusantara Suryo Koco Suryo Putro pada RDPU 24 Mei 2012 menyampaikan bahwa perlu ada kesepahaman tentang desa itu apa, kota itu apa. Menurutnya mata pencarian penduduk menjadi penting, menjadi acuan. Lebih lanjut, Suryo Koco menyampaikan ketika kemudian akan menjadi kelurahan ada aturan yang minimal bla 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 dan seterusnya. Ini bukti tertulis ada, dan
dari kawan-kawan juga bisa melihat nanti di websitenya DPR RI itu kami nama dari relawan pemberdayaan desa Nusantara juga ada di sana. Jadi ini bukan ujuk-ujuk menjadi tampil untuk kemudian berbicara dalam konteks desa, tapi kami memang punya kompetensi untuk itu. Dan saya Suryo Koco tercatat sebagai Sekretaris Eksekutif Parade Nusantara pada saat pergerakan. Kemudian saya juga menjadi penasihat dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang 2010 kita melakukan perjuangan dan di teman-teman Kementerian Dalam Negeri semua ada dokumentasinya tercatat. Selain pembahasan RUU Desa terkait BUMDes dalam RDPU, Suryo Koco selaku perwakilan relawan pemberdayaan desa Nusantara menuturkan, sayang sekali dalam rancangan undang-undang ini kami melihat bahwa penjelasan badan usaha milik desa menurut kami sangat tidak jelas. Karena apa? Karena badan usaha milik desa cukup dibentuk dengan peraturan desa. Alhamdulillah Pak Jokowi ketika kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian lahirnya peraturan pemerintah tentang badan usaha milik desa. Itu ada di halaman 406 dan 407. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan, klarifikasi atau clearance bahwa RPDN ini bukan ujuk-ujuk, bukan tahu-tahu nongol hanya untuk keperluan Pilpres. Nah, berikutnya kawan-kawan, saya mengajak kawan-kawan untuk kemudian mengikuti penggalan film. Saya sampaikan penggalan film. Kenapa saya sampaikan penggalan film? Karena durasi panjang hampir 2 jam dan kemudian kami hanya mengambil penggalan terkait dengan desa. Kita akan saksikan bersama-sama, kita akan ikuti bersama-sama dan nanti saya akan memberikan catatan untuk kemudian untuk kemudian kita lihat lebih lanjut. Kita tayangkan utuh supaya clear, semuanya paham. Mengapa deklarasi desa bersatu itu menjadi sangat seksi di mata publik? Sebenarnya karena magnitudenya tidak sederhana. Walaupun hanya ada 8 asosiasi desa di situ, tetapi kalau kita jumlah 8 asosiasi desa itu pada dasarnya itu meliputi sekitar 81 juta suara dari jumlah DPT yang ada di Republik ini. Artinya kurang lebih adalah sepertiga dari jumlah DPT yang ada. Nilai dan menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Upaya tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi mendekati hari H, berdasarkan pertimbangan dan koordinasi, acara tersebut dikembalikan pada konsep semula, yaitu silaturahmi nasional, sehingga tidak ada acara deklarasi. Walaupun pada pelaksanaannya masih saja terdapat di antaranya nemtek dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi atau keberpihakan. Lagi-lagi, desa adalah wilayah pertarungan. Tetapi kemudian, apa yang dinyatakan oleh Bawaslu sebenarnya sudah mengklarifikasi pada dasarnya bahwa apa yang dilakukan di kasus deklarasi desa bersatu itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, menjadi menarik, apa sebenarnya wewenang kepala desa yang potensial disalahgunakan terkait dengan pemilu, sehingga magnitud 81 juta tadi itu, paling tidak dari 8 asosiasi desa, itu menjadi penting untuk dikuasai. Setidaknya ada 4. Ada 4 wewenang kepala desa yang sangat potensial disalahgunakan terkait pemilu. Mulai dari 1 data pemilih, karena berkaitan dengan data pemilih. Yang kedua berkaitan dengan penggunaan dana desa. Kita ketahui dana desa jumlahnya menjadi wah belakangan ini. Yang ketiga berkaitan dengan data penerimaan Bansos, PKH, BLT, khususnya siapa yang berhak menerima Bansos, PKH, BLT, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah wewenang terhadap alokasi Bansos dan lain-lain tersebut. Anda mungkin bisa saksikan, Anda mungkin bisa intip dari video di mana
terjadi demo besar-besaran kepala desa yang menuntut janji-janji yang sudah diberikan kepada mereka selama ini harus segera diberikan. Bahkan kita lihat video tersebut adalah ikut menghancurkan fasilitas ya, beberapa wilayah di DPR, khususnya pagar DPR kala itu. Abdesi menggelar demo menuntut revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Ada 4 tuntutan yang disampaikan, yakni masa jabatan kepala desa, kenaikan anggaran dana desa menjadi 5 miliar rupiah, status perangkat desa dan desa sebagai otoritas. Mengapa kepala desa selalu menjadi subjek dan objek politisasi? Sederhana untuk menjawabnya. Karena selama ini kepala desa itu cukup banyak dijanjikan hal-hal tertentu. Kita ingat Jokowi sendiri, Presiden Jokowi, pernah menjanjikan 3 periode untuk masa jabatan para kepala desa ini. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks sebelumnya, SBY pun pernah menjanjikan pengangkatan sekretaris desa menjadi ASN secara bertahap dari tahun 2007 sampai menjelang pemilu 2009. Selain itu, kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa kasus-kasus penyelewengan dana desa itu sangat mungkin dikonversi menjadi alat tukar dukungan politik. Kalau Anda lihat, bayangkan dari begitu banyak sektor tindak pidana korupsi di sepanjang tahun 2022, terbesar itu adalah APBD desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan itu sangat mungkin dikonversi lagi-lagi, sangat mungkin menjadi bagian upaya untuk menekan dan dijadikan upaya untuk dukungan politik dengan imbalan tidak melanjutkan proses bermasalah dari kepala desa tersebut. Hal lainnya, Anda bisa lihat barangkali kami merekam ya kesaksian kepala desa yang mengaku diminta untuk memenangkan pasangan calon tertentu oleh pihak yang berbeda. Juga terkait dengan penyaluran bansos dana desa, dan ini sebenarnya menjadi gambaran betapa pemerintahan desa itu sering ditekan. Nah, jadi ada 2 tekanan sebenarnya, ada dari 02 juga ada dari 03. Kalau yang dari 03 itu arahan langsung dari bupati untuk memenangkan, dan targetnya adalah satu desa itu minimal 50% plus 1 kemenangan untuk paslon 03, itu melalui camat menghubungi paguyuban kepala desa. Yang dimenangkan itu mulai dari capres dan juga ada target dari caleg. Kalau yang dari 02 itu tiba-tiba 1 minggu sebelumnya kepala desa dikumpulkan untuk membentuk teknis penyaluran bantuan beras. Itu sangat tiba-tiba dan datanya itu entah dari mana, itu tidak sesuai dengan data kemiskinan desa. Akhirnya juga menjadi polemik di desa. Itu yang bantuan dari pemerintah. Kemudian di hari yang sama saya dihubungi anggota kepolisian untuk meminta izin akan menggunakan balai desa untuk deklarasi 02. Waktu ada berita beberapa kepala desa yang tersangkut korupsi, tiba-tiba 3 kabupaten lain menjadi sasaran. Itu kita senantiasa diawasi Polda. Bahkan ketika kami dikejar laporan, kita harus menyiapkan laporan selama 2021 sampai 2023. Kita tiba-tiba diminta untuk menyiapkan laporan karena akan ada indikasi diperiksa oleh Polda. Ini juga kami semua kepala desa di Paguyuban itu juga bingung. Akhirnya kan yang repot kami sendiri karena itu tidak sesuai dengan data kebutuhan di desa. Ucapan terima kasih Pak Jokowi atas pembagian bansos berupa beras seberat 10 kg yang dilakukan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pembagian bansos kepada warga Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut dilakukan pada 14 Januari lalu. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Bisa? 1, 2, 3. Hari-hari ini kita memang seringkali melihat begitu banyak bansos atau bantuan sosial dibagi-bagikan. Kita bisa lihat di sini statistiknya
mulai 2014 sampai 2024 supaya kita bisa melihat tahun demi tahun dan Anda juga bisa melihat bagaimana di setiap pemilu yang warnanya abu-abu dia akan mendadak melonjak naik dibandingkan tahun-tahun lainnya. Kecuali tentu saja pada 2020 sampai 2022 di mana kita mengalami pandemi COVID-19. Tapi bahkan kalau dibandingkan dengan itu pun tetap pemilu 2024 ini ternyata menunjukkan angka yang sangat tinggi, hampir mencapai 500 triliun. Enggak. Oke. Jadi itu tadi adalah penggalan video, penggalan film yang dibuat oleh 3 tokoh ahli hukum tata negara. Yang mungkin teman-teman kenal, tapi saya terus terang saya nggak terlalu kenal dengan mereka-mereka, karena memang mereka ada di tingkat-tingkat pendidikan yang cukup tinggi, untuk tidak saya cukup kenal. Ketika saya menyaksikan video itu, saya saksikan berulang-ulang tadi malam, yang terpikir di kepala saya adalah membuat pengaduan ke polisi bahwa mereka melakukan tindakan pelanggaran di masa tenang. Kenapa? Karena dalam aturan di masa tenang itu mestinya tidak boleh ada upaya-upaya, tidak boleh ada publikasi yang kemudian intinya adalah selama masa tenang, media massa cetak, daring, media sosial, lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye pemilu, menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Artinya apa? Karena dalam pemahaman saya, menyaksikan seluruh film itu ada indikasi cukup kuat bahwa ini merupakan tayangan yang merugikan peserta pemilu. Kira-kira seperti itu. Bahkan bisa jadi ini adalah satu propaganda untuk kemudian menganggap pemilu kali ini pemilu buruk, pemilu yang tidak legitimate. Tetapi kembali kemudian karena saya melihat ada satu berita yang menarik yang saya sangat hormati, Bung Todung Mulya Lubis, yang walaupun saya pernah juga mengajak beliau untuk berbicara tentang rokok, karena kebetulan saya juga ketua komunitas perokok bijak, saya pernah mengajak Bung Todung untuk ketemu dan berbicara tentang tuntutan Bung Todung kepada perusahaan rokok karena seorang sakit paru-paru dan kemudian menuntut 1 miliar kepada pabrik rokok, yang menurut saya ini adalah kebodohan seorang ahli hukum. Karena apa? Karena di kemasan rokok sudah ada tulisan berbahaya untuk kesehatan. Jadi ketika Anda mengkonsumsi itu, maka Anda harus tahu risikonya. Oke, saya tidak akan melanjutkan itu, tapi saya ingin menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Bung Todung, dan saya ikuti pesan itu sehingga hari ini saya membuat video ini. Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream berita mengenai peluncuran film Dirty Food. Ya. Film ini menarik. Saya baru saja selesai menyaksikan film Dirty Food ini. Dibuat ya, dan ada 3 ya ahli hukum tata negara yang sangat reputable, punya reputasi yang baik, menjelaskan mengenai kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi menjelang pemilu legislatif, menjelang pilpres yang akan kita adakan pada tanggal 14 Februari, Rabu yang mendatang. Jadi ini film yang bagus, ya. Kalau kita membaca dan ingin mengetahui magnitude pelanggaran, ya, pemilu yang sudah terjadi dan potensial akan terjadi, ya, pada tanggal 14 nanti. Nah, ini inline, sejalan dengan pemberitaan di media. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi dengan kepala desa yang melakukan pengarahan dan intimidasi, film ini menjelaskan itu. Kalau kita concern dengan misalnya politisasi bansos,
film ini juga menjelaskan itu. Kalau kita concern misalnya dengan bagaimana nanti penyebaran 20% suara misalnya, ini ada kaitannya juga dengan kebijakan misalnya membuat Papua menjadi 6 provinsi. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik ya. Nah, baperan ini berbahaya ya. Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja film itu dengan membuat film yang lain. Kritik mesti dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke pihak kepolisian. Karena menurut saya, kriminalisasi seperti ini akan membunuh kreativitas. Kriminalisasi seperti ini akan membunuh demokrasi itu sendiri. Kita ini bisa kuat karena kita punya demokrasi. Dan inilah yang menjadi taruhan kita ke depan sebagai bangsa dan negara. Oke. Jadi bagian ini, bagian dari saran Bung Todung Mulya Lubis, saya ikuti untuk kemudian tidak baperan, tidak langsung buru-buru lapor ke polisi dan seterusnya. Terima kasih Bung Todung sudah mengingatkan ke saya. Tapi yang menarik Bung Todung sebagai tim dari Ganjar Mahfud, Bung Todung perlu juga mencermati bahwa yang melakukan intimidasi itu adalah juga pasangan calon 03. Jadi silakan Bung Todung juga bisa menyampaikan juga dari tim kampanye untuk melakukan klarifikasi. Benar apa enggak ini pengerahan dilakukan seperti kemarin di Boyolali? Benar apa enggak ini dorongan-dorongan untuk kemudian memilih calon tertentu dan seterusnya. Kriminalisasi dalam konteks kemudian dianggap ada cawe-cawe dan seterusnya. Case ketika bicara bantuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu clear sebenarnya urusannya adalah urusan ketidaksesuaian laporan dari bansos itu. Tetapi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mengatakan jangan politisasi kasus-kasus, nanti diselesaikan setelah pemilu. Itu perlu jadi catatan Bung Todung. Jadi ini bagian menarik dari Todung Mulya Lubis mengatakan untuk kita tidak baperan. Oke, saya mencoba untuk nggak baper tapi walaupun sedikit emosi juga dengan statement-statement itu. Bagian yang perlu diklarifikasi oleh teman-teman di 03 adalah bahwa film ini jelas-jelas menunjukkan bahwa 03 bermain juga dalam konteks ini. Kita tidak akan mempermasalahkan itu karena saya ingin lebih fokus ke urusan desa. Salam hormat untuk Bung Todung. Kita akan mulai lagi mencermati bagian-bagian dari video di segmen tentang desa. Saya tertarik spesifik tentang desa. Kenapa? Saya ini orang dilahirkan di Semarang, kota, ya, tetapi saya besar di Temanggung dan itu adalah desa. Dari 2004 saya sudah berkumpul dengan teman-teman kepala desa. Mungkin Bung Todung, mungkin teman-teman atau para pakar tadi tidak mengerti bagaimana kesulitan teman-teman di desa. Mungkin bicara tentang undang-undang desa pun melihatnya hanya desa banjir duit dan seterusnya. Tapi bukan itu sebenarnya. Bagian yang menjadi penting adalah bagaimana menjaga kedaulatan desa, bagaimana meningkatkan kesejahteraan aparatur desa untuk mereka bisa melayani dengan lebih prima kepada masyarakatnya. Jangan pernah berharap orang-orang yang tidak bergaji atau gajinya 1 bulan cuma 100.000 bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya. Kira-kira itu catatan dari saya. Kita akan ikuti video dan nanti saya akan sampaikan untuk stop dan saya akan memberikan komentar atau tanggapan atas apa yang disampaikan. Mengapa deklarasi desa bersatu itu menjadi sangat seksi di mata publik? Sebenarnya karena magnitudenya.
tidak sederhana. Walaupun hanya ada 8 asosiasi desa di situ, tetapi kalau kita jumlah, 8 asosiasi desa itu pada dasarnya itu meliputi sekitar 81 juta suara dari jumlah DPT yang ada di Republik ini. Stop. Artinya, Nah, kita akan bicara tentang 8 organisasi yang magnitudenya itu bisa sampai 81 juta suara. DPT. Saya tidak paham bagaimana cara menghitungnya, tapi mari kita bedah bersama-sama. Mari kita cermati bersama-sama. Ada 8 organisasi. APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa. Itu konteksnya lebih banyak teman-teman kepala desa yang ada di situ. Boleh nanti dikoreksi, sangat terbuka, silakan nanti di chatting dari tayangan kita. Di situ ada juga DPN-PPDI. DPN-PPDI ini kemudian di bawahnya ada lagi DPP-PPDI. Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Artinya apa? Artinya ini 2 organisasi ini adalah organisasi perangkat desa. Oke, sampai di sini. Kemudian APETNAS. Kemudian ada lagi PAPDESI. APETNAS sama PAPDESI ini sama-sama organisasi Badan Permusyawaratan Desa. Artinya 2 ini sebenarnya juga satu. Kemudian kita bicara di situ ada DPP Aksi, Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia. Itu juga bagian yang irisannya atau tidak semuanya bergabung ke APDESI, tapi kemudian bergabungnya di Aksi. Kemudian ada KOMPAKDESI. KOMPAKDESI ini adalah kalau tidak salah adalah komunitas mantan kepala desa. Artinya ini kumpulan dari mantan-mantan. Kita bisa membayangkan seberapa kekuatan mereka untuk kemudian memberikan pengaruh dan seterusnya. Yang terakhir ada bagian Persatuan Masyarakat Desa Indonesia, mungkin Persatuan Rakyat Desa ini lebih tepatnya, adalah Parade Nusantara. Yang itu adalah ormas yang secara data real ya kawan-kawan bisa mencermati seluas apa itu. Sampai di 81 juta data pemilih, magnitud atau potensial 81 juta. Sampai di sini saya tidak memahami cara berhitungnya. Kenapa saya tidak memahami cara berhitungnya? Mari kita memulai menghitung. Ketika saya akan memastikan supaya tidak salah hitung, ada 75.251 desa dan 14 desa adat, ya 75.251 desa, 14 desa adat. Jadi kalau di jumlah itu ada 75.265 desa. Ketika kita bicara undang-undang desa, maka di sana sangat jelas bahwa BPD, Badan Permusyawaratan Desa, itu minimal 5, maksimal 9. Ketika kepala desa, tiap desa hanya ada 1. Ketika perangkat desa, anggap kata rata-rata itu 10, maka di organisasi ini bergabung, ketika solid pun itu hanya ada 20 orang di tiap desa di seluruh Indonesia. Kalau 20 orang dikali 75.000, anggap kata 80.000 dikali 20 personil, maka di situ hanya ada potensi 160.000, 1,8 juta. Kira-kira seperti itu angkanya. 1,8 juta kemudian disampaikan 81 juta magnitude atau potensialnya dari mana? Apakah kemudian dihitung dengan keluarganya, apakah dihitung dengan anak istri dan seterusnya. Dan satu lagi, dalam konteks hari ini, media yang sudah demikian gampang diakses oleh siapapun, tidak ada satu orang kepala desa pun yang mampu mengarahkan 100% dukungan kepada salah satu calon.
Saya yakin itu. Kepala desa kalau toh kemudian dia punya pemilih yang luar biasa, oke lah, 70% dari pemilih dia yang kemudian masuk ke situ. Itu pun tidak banyak. Kira-kira seperti itu. Jadi ada penyesatan di bagian ini menurut saya. Tidak dijelaskan 81 juta itu dari mana dan seterusnya. Saya bicara berdasarkan data dan fakta bahwa faktanya adalah 75.265 desa yang kemudian ada 1 orang kepala desa, ada rata-rata 10 perangkat desa, ada maksimal 9 anggota BPD. 9 itu maksimal, minimalnya 5. Artinya kalau dimaksimalkan maka 1 desa hanya 20 orang. Kira-kira seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi mengikuti tayangannya. Kurang lebih adalah 1/3 dari jumlah DPT yang ada. Nilai dan menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Upaya tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi mendekati hari H, berdasarkan pertimbangan dan koordinasi, acara tersebut dikembalikan pada konsep semula, yaitu silaturahmi nasional, sehingga tidak ada acara deklarasi. Walaupun pada pelaksanaannya masih saja terdapat diantaranya nemtek dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi atau keberpihakan. Lagi-lagi, desa adalah... Oke, stop ya, sampai di sini ya. Ketika bicara pun itu deklarasi, dan kemudian kepala desa, perangkat desa menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon, maka sebenarnya hampir semua pasangan calon itu juga mendapatkan dukungan dari kepala desa, perangkat desa. Jejak digitalnya jelas. Jadi kalau toh akan disampaikan hal-hal yang seperti ini, mari sampaikan dengan utuh apa adanya. Jangan kemudian kawan-kawan ini, saya tidak paham siapa yang membuat, siapa yang membiayai, dan seterusnya. Saya tidak ingin masuk di wilayah itu. Tetapi yang saya lihat adalah bahwa kesannya pasangan nomor 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, itu yang tidak menggunakan elemen-elemen itu. Salah, Bung. Saya bisa pastikan bahwa Muhaimin Iskandar, wakil presiden itu punya saudara kandung yang jadi menteri desa. Ada 35.000 tenaga pendamping desa yang bisa digerakkan, yang masih bisa digerakkan. Artinya apa? Kalau toh memang Anda seorang akademisi, seorang ahli dan seterusnya, sampaikan secara berimbang. Jangan kemudian Anda mengatakan bahwa ini melakukan ini melakukan ini, tapi ada satu yang tidak melakukan apapun. Nggak fair, sama sekali nggak fair. Kalau Anda membutuhkan, saya punya datanya. Bagaimana pergerakan partainya, bagaimana pergerakan untuk kemudian melakukan amplifikasi sosial media, teman-teman pendamping untuk kemudian menyuarakan. Kita bisa lihat dari media tentang bagaimana juru bicara desa, satu orang, dan seterusnya. Juru bicara untuk apa? Terima kasih ke Pak Jokowi, ya sama dilakukan. Terima kasih untuk Menteri Desa. Dan kita sama-sama tahu Menteri Desanya siapa. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya ini ada bagian-bagian yang terlewatkan. Saya menghormati seorang akademisi, orang-orang hebat dari kampus. Yang saya ingat dari dosen saya dulu, seorang akademisi itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Boleh salah, tapi nggak boleh nggak jujur. Ketika Anda tidak menyampaikan informasi-informasi yang itu terang benderang di media, artinya Anda tidak jujur. Kredibilitas Anda sebagai seorang akademisi layak dipertanyakan. Kalau kemudian Anda tidak melakukan informasi secara
berimbang informasi secara jujur. Kalau Anda salah melakukan penelitian karena salah teorinya, oke, fine. Tetapi ketika kemudian data-data ada yang Anda sembunyikan, itu punya masalah dalam konteks akademisi, dalam konteks ahli, dan apalagi kawan-kawan ini yang ada ini adalah ahli hukum tata negara. Artinya tahu betul cara menyampaikan, melakukan komplain dan seterusnya, termasuk Bung Todung tadi. Jangan dikit dilaporkan dan seterusnya. Ya paham artinya hukum, yaitu bagian yang harus diikuti. Ahli hukum tata negara mestinya paham bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau memberikan catatan atas permasalahan-permasalahan yang kemudian ini justru dilemparkan ke publik, bukan diselesaikan melalui jalur hukum. Kita akan lanjut. Wilayah pertarungan. Tetapi kemudian apa yang dinyatakan oleh Bawaslu sebenarnya sudah mengklarifikasi pada dasarnya bahwa apa yang dilakukan di kasus deklarasi Desa Bersatu itu adalah sebuah pelanggaran. Stop. Bukan sebuah pelanggaran. Yang perlu dipahami adalah ada semangat awal mungkin ingin mendukung, tetapi kemudian ada kesadaran. Ini yang harus dihormati, bahwa kemudian mereka sadar untuk tidak melakukan, itu adalah suatu niat baik. Bukan kemudian Anda mengatakan bagian-bagian itu yang harus kemudian dioprek-oprek bahwa ini melakukan dukungan dan seterusnya. Kira-kira itu. Kita lanjut. Menjadi menarik. Apa sebenarnya wewenang kepala desa yang potensial disalahgunakan terkait dengan pemilu sehingga magnitud 81 juta tadi itu paling tidak dari 8 asosiasi desa itu menjadi penting untuk dikuasai. Setidaknya ada 4 wewenang kepala desa yang sangat potensial disalahgunakan terkait pemilu. Mulai dari 1, data pemilih, karena berkaitan dengan data pemilih. Yang kedua, data pemilih. Mari kita cari, mari kita cermati. Data pemilih itu sumbernya dari mana? Apakah sumbernya dari kepala desa? Sumbernya adalah dari catatan kependudukan. Kira-kira gitu, Bos. Catatan kependudukan, KPU melakukan verifikasi, melakukan pengecekan. Desa hari ini tidak dalam konteks kapasitas untuk memberikan tanda tangan. Data pemilih di desanya adalah ini. Itu setahu saya. Silakan koreksi kalau salah. Lanjut. berkaitan dengan penggunaan dana desa, kita ketahui dana desa jumlahnya menjadi wah belakangan ini. Yang ketiga berkaitan dengan data. Oke, berkaitan dengan dana desa. Anda ini adalah ahli hukum tata negara. Artinya Anda mesti paham, yakin Anda paham bahwa ketika ada dana pasti akan ikut aturan-aturannya, akan ada aturan-aturan yang mengikuti. Teman-teman pendamping desa ada, teman-teman dari pemerintah kabupaten ada, Kementerian Keuangan bahkan mengatur ada bagian-bagian yang kemudian wajib dialokasikan ini sekian, wajib dialokasikan ini sekian. Jadi bukan serta-merta dana desa itu sesuka-sukanya kepala desa melakukan pengalokasian. Ini saya sungguh sangat sesalkan. Kenapa relawan pemberdayaan desa perlu melakukan klarifikasi, perlu melakukan pelurusan atas informasi ini? Karena cara pandang terhadap desa yang kawan-kawan akademisi yang petinggi-petinggi ini yang kadang-kadang kemudian menganggap desa itu bodoh, desa itu tolol, desa itu nggak bisa apa-apa, desa itu diatur sewenang-wenang, desa itu ada raja kecil dan seterusnya. No, hari ini bukan seperti itu lagi, Bos. Hari ini semua aturannya rigid. Hari ini bahkan membuat pelaporan pun pakai aplikasi. Jadi jangan kemudian serta-merta ketika kepala desa mengatakan A, maka seluruh warga desa tidak ada kesempatan untuk kemudian melakukan perlawanan atau melakukan protes. Penyusunan APBDes itu berdasarkan musyawarah desa. Musyawarah desa ada ketentuannya, ada wajibnya, bahkan wajib menyertakan
teman-teman disabilitas dan perempuan itu ada bagian-bagian wajibnya. Jadi jangan dengan gampang mengatakan dana desanya semakin besar itu kemudian menjadi potensi untuk mengatur mereka melakukan pemilihan ke siapa. Kira-kira itu. Lanjut. Data penerimaan Bansos, PKH, BLT, khususnya siapa yang berhak menerima Bansos, PKH, BLT, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah WWN. Penerima Bansos, penerima BLT, penerima PKH, hello bos, ada itu aturan-aturannya. Siapa yang menyusun? PKH ada tenaga pendampingnya yang kemudian dia melakukan itu. Datanya dari mana? Urusan-urusan yang seperti itu, desa sekarang itu sudah sangat terbuka. Mungkin lebih terbuka dari teman-teman yang mengaku pakar-pakar ini. Mereka lebih bisa terbuka bahwa mereka bisa protes bahwa ini loh ada warga kami yang tidak mampu, tapi di data dari pusat nggak ada, tolong dilakukan perubahan, ada prosedurnya. Jadi jangan serta-merta kemudian melihat bahwa kepala desa punya kewenangan yang cukup besar ketika kemudian dia terpengaruh untuk melakukan dukungan terhadap partai politik atau dukungan terhadap capres, itu akan bergerak dengan sesimpel itu. Enggak bos. Lanjut. Menang terhadap alokasi bansos dan lain-lain tersebut. Anda mungkin bisa saksikan, Anda mungkin bisa intip dari video di mana terjadi demo besar-besaran kepala desa yang menuntut janji-janji yang sudah diberikan kepada mereka selama ini harus segera diberikan. Bahkan kita lihat video tersebut adalah ikut menghancurkan fasilitas ya, beberapa wilayah di DPR, khususnya pagar DPR kala itu. Abdesi menggelar demo menuntut revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Ada 4 tuntutan yang disampaikan, yakni masa jabatan kepala desa, kenaikan anggaran dana desa menjadi 5 miliar rupiah, status perangkat desa dan desa sebagai otoritas. Mengapa kepala desa selalu menjadi subjek dan objek politisasi? Sederhana untuk menjawabnya. Karena selama ini kepala desa itu cukup banyak dijanjikan hal-hal tertentu. Kita ingat Jokowi sendiri, Presiden Jokowi pernah menjanjikan 3 periode untuk masa jabatan para kepala desa ini. Bahkan kalau kita Presiden Jokowi tidak pernah menjanjikan masa jabatan kepala desa 3 periode. Fatal bos. Sampai sebagai akademisi, sampai sebagai ahli hukum tata negara ternyata tidak mengikuti perkembangan proses undang-undang desa, termasuk dalam konteks ini adalah masa jabatan kepala desa. Saya ingin sampaikan, saya ingin pertegas. Masa jabatan kepala desa di Undang-Undang 579 adalah 8 tahun 2 periode. Kemudian lahirlah Undang-Undang 2299 pasca reformasi, masa jabatan kepala desa hanya 5 tahun 2 periode dan bisa dipilih untuk pemilihan langsung 2 periode. Jadi orang mendaftarkan menjadi kepala desa sekali ikut pemilihan kepala desa langsung 10 tahun, habis itu nggak boleh mencalonkan lagi. Itu di 2299. Sama-sama kita tahu di 2299 itu menyisakan satu klausul pasal sekretaris desa diangkat menjadi diisi oleh PNS, dan dalam penjelasannya sekretaris desa yang ada itu diangkat jadi PNS. Itu eranya siapa? Eranya Ibu Megawati. Yang tanda tangan Ibu Megawati. Itu menyisakan masalah sekretaris desa diangkat PNS. Oke, kita lanjut. Lihat dalam konteks sebelumnya, SBY pun pernah menjanjikan pengangkatan sekretaris desa menjadi ASN secara bertahap dari tahun. Nah, SBY menjanjikan perangkat desa menjadi PNS secara bertahap. Kembali lagi, Anda gagal total, Anda termasuk yang tidak paham tentang proses ini. Tidak ada bos, itu bos. Yang ada, saya perlu sampaikan, saya perlu pertegas, ahli hukum tata negara Anda ini.
Yang ada menjanjikan perangkat desa diangkat menjadi PNS secara bertahap, itu adalah dalam proses kampanye Pilpres Pak Joko Widodo. Ya, dan itu sudah lahir undang-undang desa. Dan itu sudah ada aturan tentang dana desa. Dan itu sudah ada lahir baru tentang periodisasi dan masa jabatan. Masa jabatan 3 periode 6 tahun, ya, 6 tahun masa jabatan periode 3 kali, itu adanya di Undang-Undang 6 2014. Undang-Undang 6 2014 pada saat itu yang menandatangani adalah Pak SBY. Jadi di situ jelas di Undang-Undang 6 2014 itu nggak ada lagi yang tadinya itu kepala desa diangkat jadi sekretaris desa jadi PNS. Kira-kira itu yang harus dipahami. Dan ini sebelum lahirnya Undang-Undang Desa itu ada Undang-Undang 32 2004. Undang-Undang 32 2004 itu 6 tahun, periodenya 2 kali. Kira-kira seperti itu. Jadi 6 tahun periode 2 kali, pada saat Undang-Undang Desa secara khusus tentang desa itu kemudian diatur 6 tahun bisa 3 kali. Ini yang menjadi bagian krusial. 32 itu Undang-Undang Pemerintah Daerah. 32 2004 itu Undang-Undang Pemerintah Daerah. Dan kemudian inisiasi menjadi 3 undang-undang. Saya masih ingat betul pada saat itu ada teman-teman dari anggota Dewan dan DPD. Kita ada satu forum di Semarang menyampaikan bahwa desa harus diatur secara khusus dalam undang-undang. Sehingga kemudian idenya adalah Undang-Undang Pemerintah Daerah dipecah jadi 3. Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Pilkada, dan Undang-Undang Desa. Proses ini memerlukan waktu kira-kira 8 tahun. Lahirlah Undang-Undang Desa ini dengan kondisi masa jabatan 6 tahun 3 periode dan kemudian ada alokasi dana langsung dari pusat. Artinya ada anggaran APBN masuk ke desa. Itu kira-kira yang perlu saya respon dari pernyataan tadi. Lanjut. 2007 sampai menjelang pemilu 2009. Selain itu, kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa kasus-kasus penyelewengan dana desa itu sangat mungkin dikonversi menjadi alat tukar dukungan politik. Kalau Anda lihat, bayangkan dari begitu banyak sektor tindak pidana korupsi di sepanjang tahun 2022, terbesar itu adalah APBD desa. Anggaran. Stop. Jadi ini tentang cara membaca data. Cara membaca data. APBD desa ada 500 sekian kasus. Itu dari berapa desa? Dari 75.000 desa, Bos. Artinya bukan saya mentolerir ada korupsi dan bukan saya mentolerir ada penyalahgunaan di APBDes, tetapi itu presentasinya kecil 500 sekian dibanding 75.265. Ini kan sangat kecil, kita bisa hitung berapa persen itu. Dari 70.000 cuma 500-an. Sangat kecil. Kalau kemudian Anda bandingkan APBD provinsi, yang kita ada 34 provinsi, sekarang 38 kalau nggak salah ya, 38 provinsi, oke, yang 4 karena baru, mungkin belum ada datanya. Dari 512 atau 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia, berapa yang kemudian ada masalah bupati-bupatinya? DPRD-nya. Jadi tolong jangan kemudian merendahkan kami yang ada di teman-teman kami yang ada di desa. Saya tidak berani mengatakan kami ada di desa, tapi merendahkan teman-teman kami yang ada di desa. Jangan kemudian menganggap bahwa desa-desa itu
kepala desa, perangkat desanya rakus, tamak, akan banyak korupsi. Enggak, Bung. 500 sekian dari 75.000 sekian. Angka yang menurut saya sangat kecil, bahkan 1% aja nggak ada. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Pendapatan dan belanja desa. Dan itu sangat mungkin dikonversi lagi-lagi, sangat mungkin menjadi bagian upaya untuk menekan dan dijadikan upaya untuk dukungan politik dengan imbalan tidak melanjutkan proses bermasalah dari kepala desa tersebut. Hal lainnya, Anda bisa lihat barangkali kami merekam ya kesaksian kepala desa yang mengaku diminta untuk memenangkan pasangan calon tertentu oleh pihak yang berbeda. Juga terkait dengan penyaluran bansos dana desa, dan ini sebenarnya menjadi gambaran betapa pemerintahan desa itu sering ditekan. Nah, jadi ada dua tekanan sebenarnya, ada dari 02 juga ada dari 03. Kalau dari 03 itu arahan langsung dari bupati untuk memenangkan, dan targetnya adalah satu desa itu minimal 50% plus 1 kemenangan untuk paslon 03. Itu melalui camat menghubungi paguyuban kepala desa. Dan yang dimenangkan itu mulai dari capres, dan juga ada target dari caleg. Kalau yang dari 02 itu tiba-tiba 1 minggu sebelumnya kepala desa dikumpulkan untuk membentuk teknis penyaluran bantuan beras. Itu sangat tiba-tiba, dan datanya itu entah dari mana, itu tidak sesuai dengan data kemiskinan desa. Akhirnya juga menjadi polemik di desa. Itu yang bantuan dari pemerintah. Kemudian di hari yang sama saya dihubungi anggota kepolisian untuk meminta izin akan menggunakan balai desa untuk deklarasi 02. Waktu ada berita beberapa kepala desa yang tersangkut korupsi, tiba-tiba 3 kabupaten lain menjadi sasaran, itu kita senantiasa diawasi Polda. Bahkan ketika kami dikejar laporan, kita harus menyiapkan laporan selama 2021 sampai 2023. Kita tiba-tiba diminta untuk menyiapkan laporan karena akan ada indikasi diperiksa oleh Polda. Ini juga kami semua kepala desa di paguyuban itu juga bingung. Akhirnya kan yang repot kami sendiri karena itu tidak sesuai dengan data kebutuhan di desa. Mengapa? Stop menarik ini. Mengapa? Ya, pertanyaannya mengapa? Yang menjadi menarik adalah rekaman itu, kalau saya boleh menduga, adalah kepala desa dari Jawa Tengah. Karena tadi menyebutkan 03. Mengapa kemudian mereka diminta membuat laporan? Karena mereka mendapatkan bantuan gubernur, bukan bantuan dari presiden, bukan dana dari APBN. Mengapa di situ disebut teman-teman paguyuban? Karena di situ ada paguyuban Persatuan Aparatur Pemerintah Desa, PAPDESI. Siapa pembina penasihatnya PAPDESI? Saya nggak paham pembina atau penasihat. Siapa? Silakan googling. Dari situ sebenarnya sudah terang benderang, Bos. Anda sedang melakukan langkah-langkah untuk kemudian mendiskreditkan calon 03. Bung Todong, bikin videonya. Kalau memang itu benar, katakan benar. Kalau itu salah, katakan itu salah. Benar apa enggak 03 yang suruh-suruh? Bung Todong, saya ajak Anda, saya minta Anda untuk membuktikan apa yang jadi omongan Anda. Nggak perlu lapor polisi, berikan video, berikan film yang sama. Siapa yang kemudian menerima, organisasinya apa? Organisasi itu dapat duitnya dari mana? Organisasi itu menyebar sampai seluruh Indonesia dengan beberapa wilayah yang kepala desa menyatakan mendukung Ganjar Pranowo jadi presiden sebelum ditetapkan oleh Bu Megawati. Siapa sebenarnya yang bermain dengan anggaran-anggaran itu? Itu kira-kira bagian yang Bung Todong juga perlu klarifikasi. Bung Todong perlu lakukan itu. Jangan lakukan pengaduan hukum. Jangan lakukan pengaduan hukum, itu fitnah. Jangan, itu kan apa yang disampaikan oleh Bung Todong. Oke,
Bagian lain yang perlu kawan kita yang akademisi ini juga perlu lihat di media, bagaimana politisasi dan seterusnya. Anda katakan politisasi. Anies Baswedan mengatakan dalam salah satu forum atau di media tanggal 29 November 2023, Anies menyampaikan, dan saya berharap menjelang pemilu ini sementara hentikanlah dulu proses seperti itu 1 bulan saja, supaya tidak ada orang yang merasa diintimidasi. Artinya, atas nama pemilu, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan korupsi, itu jangan diproses. Artinya, atas nama pemilu, semua pelaku-pelaku kriminal jangan diproses. Kira-kira kan seperti itu. Ini politisasi atau bukan? Silahkan ahli hukum tata negara bisa berbicara. Sedih saya melihat ini. Sedih saya melihat bagaimana penggiringan opini orang-orang yang hebat seperti Anda ini kemudian membawa opini-opini yang kemudian tidak berimbang. Opini-opini yang memihak. Opini-opini yang dalam masa tenang ini mestinya tidak disampaikan karena itu bagian yang bukan menguntungkan tetapi merugikan peserta kampanye. Kira-kira itu teman-teman yang mari kita lihat akademisi-akademisi kita ini. Jangan sampai kemudian kita nggak percaya dengan akademisi di Indonesia. Kita berpikir lebih hebat sekolah di luar negeri. Konyol. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Ucapan terima kasih Pak Jokowi atas pembagian bansos berupa beras seberat 10 kg yang dilakukan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pembagian bansos kepada warga Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut dilakukan pada 14 Januari lalu. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Bisa? 1, 2, 3. Hari-hari ini kita memang seringkali melihat begitu banyak bansos atau bantuan sosial dibagi-bagikan. Kita bisa lihat di sini statistiknya mulai 2014 sampai 2024 supaya kita bisa melihat tahun demi tahun dan Anda juga bisa melihat bagaimana di setiap pemilu yang warnanya abu-abu dia akan mendadak melonjak naik dibandingkan tahun-tahun lainnya. Kecuali tentu saja pada 2020 sampai 2022 di mana kita mengalami pandemi COVID-19. Tapi bahkan kalau dibandingkan dengan itu pun tetap pemilu 2024 ini ternyata menunjukkan angka yang sangat tinggi, hampir mencapai 500 triliun. Oke, bansos, bicara bansos. Ketika bicara bansos, ketika kawan-kawan akademisi ini memang juga fair melakukan, mestinya dilakukan data, ditunjukkan data. Ini cuma urusan cara membaca data saja. Pemilihan secara langsung itu punya dampak pasti dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Bagian-bagiannya yaitu tadi, oke, ada program bansos. Di zaman Pak SBY ada program untuk kemudian BBM turun harganya, ya kan? Artinya ya itulah yang sebenarnya sedang terjadi. Sampaikan apa adanya, sampaikan sejujur-jujurnya. Jangan kemudian hanya penggalan ini, jangan kemudian penggalan yang Anda punya kepentingan untuk membawa opini kepada publik. Siapa yang melakukan, siapa yang tidak melakukan. Kalau kemudian ucapan terima kasih, saya sampaikan nih, karena saya beranggapan saya boleh salah, bisa jadi salah. Saya beranggapan bahwa kawan-kawan ini sedang ada di pihak 01, Pak Amin dan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Coba Anda cek bagaimana ketika kemudian setiap desa perlu memampang
baliho, ya, APBDes dengan gambar menteri desa di situ, yang gambar-gambarnya mirip sama Pak Amin, Pak Muhaimin, karena kakak beradik, ya kan? Artinya apa? Artinya ya bagian itu sedang mempromosikan juga. Setiap jabatan strategis yang dipegang oleh politisi itu pasti terjadi. Artinya yang kemudian menjadi catatan buat saya, buat kami dari relawan pemberdayaan desa Nusantara adalah ketidakfairan Anda menyampaikan atau dalam Anda membuat film-film yang sekarang lagi viral-viralnya. Sungguh saya sangat menyesalkan ini. Kenapa teman-teman akademisi tidak sangat teliti dan kenapa? Apakah memang karena ada pesanan siapa yang mengongkosi bikin film? Saya tidak tahu. Karena memang saya tidak tertarik untuk kemudian mencari tahu siapa yang membiayai pembuatan film ini, dapat dari mana dan seterusnya. Karena buat saya hal-hal semacam itu ya hal-hal yang biasa dilakukan oleh teman-teman di kampus. Maaf nih, biasa dilakukan oleh teman-teman di kampus. Anti rokok dapat dana dari Bloomberg, dapat dana dari asing. Inilah kondisi kita. Ketika ada yang ingin kemudian meluruskan itu, ingin menegakkan daulatnya kita dan seterusnya, ya kita bisa lihat apa yang terjadi. Saya tidak sedang menjelekkan siapapun. Kembali lagi saya mengikuti saran dari Bung Todung yang tadi sudah ditampilkan di depan. Kalau dikritik jangan baper, oke, nggak boleh baper, tapi ngomong agak keras boleh ya Bung. Jadi saya ngomong agak keras ini untuk kemudian mengklarifikasi, memberikan catatan-catatan, dan kembali lagi kami berbicara dalam konteks yang kami tahu. Kami tidak ingin berbicara dalam konteks yang kami tidak kuasai. Bicara 20% perolehan, bicara sebaran lebih dari 50% provinsi dan seterusnya, itu sudah ada amanatnya, sudah ada aturannya dan seterusnya. Kalau mau dicermati dan seterusnya, ya silakan saja. Bahwa kemudian setiap kandidat akan bekerja sebaik-baiknya, buat saya ini bagian yang perlu kita apresiasi. Tapi sekali lagi, Anda tidak akan tinggi dengan terhormat ketika Anda mengijak orang lain. Anda tidak akan kemudian menjadi orang yang hebat ketika kemudian Anda merendahkan orang lain. Anda tidak akan menjadi orang yang paling pandai hanya dengan menunjukkan bahwa orang-orang yang lain itu bodoh. Kira-kira seperti itu bagian yang saya respon dari apa yang tadi disampaikan. Sekali lagi kawan-kawan akademisi, kawan-kawan mahasiswa, ayo mari kita berpikir secara cerdas, mendasarkan kepada kepentingan bangsa dan negara. Hal-hal seperti ini ketika disebarluaskan secara masif, maka akan terjadi pemikiran di masyarakat bahwa dia tidak akan pernah percaya pemerintah, dia tidak akan pernah percaya pada penegak hukum, dia tidak akan pernah percaya pada politisi. Dan lebih parah lagi, satu saat dia juga tidak akan percaya pada akademisi-akademisi. Kira-kira seperti itu, sungguh sangat saya sayangkan. Untuk kemudian saya mengingatkan kawan-kawan, apapun yang ada silakan diolah, dicermati dengan baik, googling informasi-informasinya benar apa enggak dan seterusnya. Karena saya mengikuti saran dari Bung Todung untuk tidak melaporkan ini ke polisi, maka saya membuat film atau video ini. Oke, mungkin sampai di sini kita akan berbincang dan saya sudah memenuhi apa yang disampaikan oleh Bung Todung. Tidak perlu baper, tidak perlu lapor polisi. Ya kalau baper-baper dikit ya mohon izin karena ini bagian yang bagian yang ingin kita luruskan dari informasi penggalan-penggalan cara membaca data, kira-kira seperti itu. Kemudian, ini ada Mas. Saya ingin tahu kepala desa yang menggerakkan kepala desa untuk dukung Ganjar. Kalau nggak salah, dia seorang yang tinggal di sekitar Salatiga dan Ambarawa. Ya, betul Mas. Beberapa kali
saya baca di media seperti itu. Tapi kita tidak ingin kemudian menyampaikan apa-apa yang ada di ruang-ruang yang bukan dalam wilayah kita. Saya pastikan bahwa mungkin kawan-kawan akan menganggap saya bukan siapa-siapa. Tidak ada masalah. Saya memang bukan siapa-siapa di mata kawan-kawan. Tetapi setidaknya lahirnya Undang-Undang Desa itu berproses dari kepala desa yang kita dampingi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan jejak digitalnya jelas bahwa saya ada di sana dan saya memahami atmosfer yang ada di teman-teman kepala desa dan perangkat desa. Mereka hanya ingin mendapatkan pengakuan, mereka hanya ingin mendapatkan kedaulatan, mereka hanya ingin membutuhkan perhatian. Salah satu perhatiannya adalah dengan adanya alokasi dana dari pusat, dana desa dari pusat, nggak akan pernah ada tanpa ada undang-undang desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa semuanya, salam bahagia kawan-kawan patriot desa. Terima kasih.